Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah bekerja di sepanjang hari ini. Dan kembali malam hari ini sebelum saudara beristirahat, kita akan bersekutu dengan Tuhan dalam perenungan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati, melawat saudara semuanya dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu malam ini atas segala anugerah, rahmat, berkat, dan pertolonganmu. Setelah umatmu bekerja di sepanjang hari, kiranya Tuhan yang memberkati semua apa yang telah dikerjakan oleh umatmu. Kembali malam ini kami akan bersekutu dengan Tuhan dalam perenungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Kami buka segenap hati bagi Tuhan dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saudaraku ambil Alkitab saudara masing-masing dan taruh pada tangan kita. Dan mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat 6 yang menjadi pokok perenungan kita pada malam hari ini. Mazmur pasal 24 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Baik, kalau kita sudah dapat ayat-ayat ini, kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah itu kita masuk pada ayat-ayat berikutnya. Ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, 2, 3. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Semua yang percaya berkata amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Mazmur pasal 24 ini adalah Mazmur, saudaraku, yang dimazmurkan oleh seorang dalam Alkitab, salah satu tokoh, yaitu bernama Daud. Nah, saudaraku, dia berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dari ayat ini Daud, saudaraku, menyampaikan kepada kita semua untuk saudaraku mengarahkan kepercayaan kita, pengharapan kita, iman kita, saudaraku, adalah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Tuhanlah yang empunya seluruh bumi ini serta segala yang ada di dalamnya atau isinya. Baik yang di atas adalah langit, saudaraku, di sana ada matahari, bulan, dan bintang. Namun saudaraku, di bumi di mana kita berada ini, saudara kasih dalam Tuhan, adalah Tuhan yang punya semua apa yang ada di dalam dunia ini. Karena dalam Kejadian pasal yang ke-1, saudaraku, kita lihat di sana bahwa memang benar bahwa
saudaraku, langit dan bumi ini dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak ada itu menjadi ada ketika apa? Allah berfirman. Semuanya dari hari pertama sampai hari yang keenam Tuhan menciptakan langit, saudaraku, bumi dan segala isinya adalah cukup dengan Tuhan berfirman, maka jadilah segala sesuatunya. Dialah yang menciptakannya, Tuhanlah yang ampunya langit, bumi, alam semesta dan segala isinya yang ada di dalamnya. Artinya dari sini Daud, saudara kasih dalam Tuhan, ingin menyatakan kepada kita bahwa mari, saudaraku, kita mengarahkan segenap hidup ini, saudaraku, kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber, saudaraku, berkat yang empunya langit, bumi dan segala isinya, yang kalau kita, saudaraku, percaya kepadanya, kalau kita menaruh pengharapan dan iman kita kepadanya, maka Dia sumber, pencipta seluas kalian alam yang ada ini adalah Tuhan yang dapat memberkati dan memberikan segala sesuatunya kepada kita kalau kita benar-benar percaya, saudaraku, beriman sungguh, dan juga tentunya, saudaraku, bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, berkarir dengan baik, belajar dengan baik, saudara-saudara, agar supaya Tuhan Allah sumber segala kekuatan, segala pengetahuan, segala hikmat, segala keahlian itu, saudara-saudaraku, mengaruniakan, memberikannya kepada saudara, dan melalui pekerjaan-pekerjaan saudara, melalui karir saudara, melalui usaha saudara, melalui pendidikan saudara, dari sana Tuhan Allah pencipta dan pemilik semuanya ini dapat memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Iya. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudaraku, ayat yang ketiga berkata, siapakah yang dapat atau yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Kemudian siapakah yang dapat atau yang bisa berdiri di tempatnya Tuhan yang kudus? Saudaraku, ayat yang ketiga ini, saudaraku, menuntun atau membawa kita kepada satu kehidupan di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus telah mati, telah menebus kita, telah menganugerahkan keselamatan itu sebagai kasih karunia. Dia rela, saudaraku, menanggung segala penghukuman yang seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang disalibkan, seharusnya kita yang terkutuk pada kayu salib itu. Tapi ternyata bagian itu telah digantikan oleh Yesus. Cukup dengan kita percaya kepadanya, cukup dengan kita beriman kepada Yesus yang telah mati disalibkan, yang telah bangkit dari antara orang mati itu, dan hidup, ia telah naik ke sorga dan berada di sorga.
Maka saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, telah dikuduskan oleh Tuhan, telah dibenarkan oleh darah Tuhan, telah didamaikan dengan Tuhan saudara, maka kita ini harus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Saudara harus berbeda dengan orang-orang yang tidak saudaraku hidup di dalam Tuhan. Saudara harus berbeda sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan orang yang belum menerima kasih karunia penebusan di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Allah berkata, siapakah yang dapat atau yang bisa naik ke atas gunung Tuhan? Kemudian siapakah yang boleh berdiri di tempatnya Tuhan yang kudus? Lalu ayat yang keempat menjawab, yang pertama adalah orang yang bersih tangannya. Saudara kasih dalam Tuhan, kata bersih tangannya di sini artinya kita dituntut untuk hidup dalam keadaan saudaraku bebas dari dosa, bebas dari kotoran, bebas dari kenajisan, bebas dari pencemaran, bebas dari semua apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku adalah orang-orang yang bekerja. Firman Tuhan berkata bahwa apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan memberkati. Tetapi saudaraku, tangan kita, kata firman Tuhan, adalah tangan yang harus bersih. Bukan saja saudaraku roh kita, jiwa kita, saudaraku pikiran kita, hati kita yang bersih, yang kudus, yang suci, yang benar di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa yang bisa saudaraku duduk di tempatnya Tuhan yang kudus, di dalam rumah Tuhan, di tempatnya Tuhan adalah orang yang bersih tangan. Adakah di antara saudara yang masih hidup, saudaraku, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kotor? Saya mau bilang kepada saudara, dalam kasih Tuhan, malam ini saudara stop, berhenti dari melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan kepada saudara yang hidup melakukan pekerjaan yang kotor dengan tangan. Saudara harus memastikan dirimu dan pekerjaanmu dan apa yang engkau lakukan adalah bersih, benar, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Karena untuk dapat naik ke atas gunung Tuhan, kemudian saudaraku boleh berdiri di tempatnya Tuhan yang kudus, bahkan untuk saudaraku berhak menerima berkat-berkat dari Tuhan yang ada di dalam dunia ini, saudara-saudara, adalah semua orang yang menggunakan tangannya bekerja melakukan apa yang bersih, apa yang benar, saudara-saudara. Bukan itu saja, tetapi juga bicara tentang di dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku, nantinya adalah saudara-saudara yang bersih tangannya. Kita masih ada waktu, kesempatan yang Tuhan beri, dan belum terlambat saudara-saudara untuk menyelesaikan hal ini. Sebab firman Allah berkata, kalau kita mengakui segala kesalahan kita, dosa kita, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, dan Tuhan yang mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Haleluya. Kemudian yang kedua,
dan yang murni hatinya, yang bisa berdiri di atas gunung Tuhan yang kudus, saudaraku, dan berdiri, saudaraku, di tempat Tuhan yang kudus adalah orang yang memiliki hati yang dikatakan murni. Kata hati yang murni di sini artinya hati yang suci, saudaraku, sejati dan tulen. Saudara harus bukan saja tangan yang bersih, tetapi juga hati kita yang bersih, yang kudus, yang suci, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, harus didapatkan oleh Tuhan berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Bedanya di mana? Tanganmu bersih, hatimu juga bersih, kudus, benar, berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh melakukan pekerjaan atau hidup menipu sesama kita. Tidak boleh tipu sana, tipu sini, di mana-mana tipu, saudara. Penipu itu dalam Alkitab katakan adalah iblis. Iblis itu adalah bapa penipu, bapa pembohong. Sekali lagi, yang bisa berdiri di atas gunung Tuhan yang kudus dan di tempat Tuhan yang kudus adalah orang yang telah bebas, orang yang telah melepaskan dirinya dari segala macam bentuk penipuan. Kemudian yang keempat, dan yang tidak bersumpah palsu. Firman Tuhan berkata, katakanlah ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Artinya kalau memang itu adalah benar, katakanlah benar. Kalau memang itu salah, ya katakan salah. Kita mengakui, saudaraku, secara benar di hadapan Tuhan. Maka orang-orang yang dapat berdiri, saudaraku, di gunung Tuhan yang kudus dan di tempat Tuhan yang kudus adalah orang yang tidak bersumpah palsu, tapi hidup apa adanya. Kita berpada dengan keberadaan kita yang ada, saudara. Kita tulus, kita murni, kita jujur dengan apa adanya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ia tidak menjadi orang yang suka bersumpah palsu, yang suka dikatakan tadi, saudaraku, berbohong, saudara-saudara. Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita memperhatikan hal ini dalam hidup kita, saudara-saudara. Saudara memang harus betul-betul benar-benar berbeda, saudara-saudara, menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang hebat, pribadi yang diberkati Tuhan, pribadi yang diberkati oleh Tuhan, sebab Allah akan lakukan hal-hal yang luar biasa kepada saudara. Saudara yang percaya katakan amin, haleluya. Kita lanjut pada ayat yang ke-5, saudaraku yang dikasihi, iya, dan ayat yang ke-6, iya. Kita membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa kita harus memiliki tangan yang bersih? Mengapa saudara harus memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang tulen, saudara-saudara? Kenapa saudara tidak boleh menyerahkan dirimu kepada penipuan?
Dan yang keempat, mengapa saudara kita tidak boleh bersumpah palsu, tapi kita berkata ya di atas yang dan tidak di atas tidak, atau kita berkata benar, saudaraku. Ternyata ada, saudaraku, yang kita akan terima atau yang pemilik dunia ini dengan segala isinya yang telah menciptakannya, saudara-saudara, yaitu Tuhan. Ternyata Tuhan akan berbuat apa kepada saudara dan saya? Ayat yang kelima, dialah atau Tuhanlah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Ia akan memberikan kepada saudara, yaitu apa? Yang pertama, berkat dari Tuhan. Yang kedua, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, saudaraku, dalam kebenaran, tidak bersumpah palsu, tidak menjadi penipu, saudaraku memiliki hati yang murni, dan saudaraku tanganmu bersih, saudara, percayalah bahwa pemilik semua sekalian alam ini, saudaraku, akan apa? Akan memberi berkat-berkatnya kepada saudara. Bukan saja berkat-berkatnya, tetapi keadilan dari Tuhan yang akan menyelamatkan saudara. Saudara, jangan takut hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam ketulusan, saudara-saudara. Mari saudaraku hidup mempunyai warna pribadi Tuhan Kristus Allah di dalam segenap hidup saudara. Karena jikalau engkau hidup demikian, saudaralah orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Saudaralah orang-orang yang, saudaraku, Tuhan berkenan kepadamu. Untuk apa? Untuk Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada saudara. Nah, firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Saudara-saudaraku, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Ini orang yang kaya, orang yang diberkati dalam Tuhan, orang yang hidupnya bersih, saudaraku, yang tangannya bersih, hatinya murni, tidak pembohong, tidak penipu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Pastikan saudara bahwa engkaulah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, keadilan dari Tuhan akan dinyatakan untuk apa? Menyelamatkan saudara. Itu yang akan terjadi kepada saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kita masuk pada ayat yang ke-6, berkata bahwa itulah angkatan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Inilah saudaraku orang-orang yang mencari Tuhan. Inilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Inilah orang-orang yang berkomitmen hidup berkenan di hati Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi umat yang sejati, saudara-saudara, menjadi jemaat yang menjadi kesayangan Tuhan, saudara, tanpa kecuali siapapun saudara. Kalau saudara berkomitmen untuk hidup dengan tangan yang bersih, dengan hati yang murni, dengan mulut saudaraku yang berkata jujur dan tidak penipu, saudara-saudara, saudara adalah orang-orang yang harus siap menerima segala berkat dari Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang harus siap menerima pembelaan, keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan saudara secara menyeluruh.
Dia selamatkan saudara secara menyeluruh. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab sekaligus berdaulat sepenuhnya atas seluruh keberadaan hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur malam ini. Tuhan telah berfirman kepada kami semuanya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami membawa setiap pribadi dan diri kami. Tuhan, mengampuni kami kalau telah melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari firman-Mu, entah dengan sengaja, entah dengan tidak sadar, atau dengan alasan apapun. Tapi malam ini kami mengakui di hadapan Tuhan, ampuni kami semua dari semua kesalahan kami, kelemahan kami, dari semua dosa kejahatan, mungkin dengan tangan yang cemar Tuhan, dengan hati yang tidak murni, atau mungkin kami pernah menipu, berbohong Tuhan, dan apapun itu namanya. Malam ini di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami, sebab semuanya adalah terbuka di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang membawa kami untuk hidup Tuhan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami adalah bekerja dengan tangan yang bersih. Dan juga Tuhan, kami hidup dengan hati nurani yang murni, yang tulus di hadapan-Mu Tuhan. Dan bahwa kami hidup Tuhan di dalam Tuhan, haleluya, tidak bersumpah palsu. Dan bahwa kami untuk tidak menipu Tuhan, tetapi berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak Tuhan, agar Tuhan berkenan kepada kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan kemampuan kepada seluruh umat-Mu untuk hidup di dalam kebenaran firman. Karena pada akhirnya Tuhanlah yang akan memberkati kami dengan segala berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Karena Bapa-Lah yang mempunyai semua yang ada di dalam dunia ini, ya Bapa. Karena Tuhanlah yang akan menyatakan keadilan-Mu, dan Tuhanlah yang akan menyelamatkan kami dalam segala-galanya, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Jadikanlah kami angkatan orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadikanlah semua umat-Mu adalah umat Tuhan yang, oh Tuhan, sungguh-sungguh kepada-Mu, yang mengasihi, mencintai Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jadikanlah Tuhan generasi kami ini menjadi generasi yang mencari Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, dan juga sebagai umat yang diberkati dan diberi keadilan dari Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan dalam segala-galanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Allah Roh Kudus yang menghidupkan firman-Mu dalam hati kami semua, menjadi firman yang hidup, menjadi rema, menjadi Tuhan membawa kami hidup sebagaimana yang Bapa kehendaki. Terima kasih. Hamba berdoa bagi segala pergumulan-pergumulan umat-Mu, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam perkuliahan,
dalam hal apa saja, semua kami bawa di hadapan Tuhan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu Tuhan, melawat dan menjamah umat-Mu di rumah dan di mana saja berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan yang melawat, menjamah, memberkati, memulihkan, menguatkan, meneguhkan, melakukan mujizat, kebesaran, keajaiban Tuhan kepada setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikanlah kelegaan, Tuhan berilah damai sejahtera, Tuhan beri ketenangan Tuhan, Tuhan beri iman yang besar. Nama Tuhan kami puji. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, bahkan pengurapan baru daripada Allah Roh Kudus turunlah memenuhi seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Amin.